selamat berjumpa di Sunday School Jemaat Biring Romang pada hari ini. Nah, adik-adik, catatan buat adik-adik. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, duduk manis dan tenang. Yang keempat, jangan makan saat ibadah ya. Yang kelima, bebas berekspresi dalam memuji Tuhan. Yang keenam, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi, selamat beribadah sekolah minggu adik-adik. Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi Kakak Messi. Selamat pagi Kakak Sherlina. Selamat pagi Kakak Kesia. Apa kabarnya semua? Tentunya luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, Kakak percaya walaupun hari ini kita masih bersekolah minggu secara online, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji siapa? Tuhan. Adik-adik, silakan berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan melakukan apa kabar? Adik-adik yang di rumah, mari kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah adik-adik silakan duduk kembali. Nah adik-adik sekarang kakak mau tanya, siapa yang pernah melihat orang lumpuh? Kakak Messi pernah lihat orang lumpuh? Tentunya pernah Kakak. Di mana ya? Biasanya ada di Jonti Jompo, di rumah sakit, atau bahkan di pinggir jalan. Iya, betul sekali. Jadi kita biasa melihat orang-orang lumpuh itu ada di pinggir jalan, ada di pinggiran toko, ada di rumah sakit. Mereka kadang-kadang menunjukkan muka yang sangat sedih. Tapi Mazmur hari ini mengajarkan kita untuk tidak boleh bersedih. Mazmur 85 ayatnya yang kedua kita akan baca secara bersama-sama. Firman Tuhan, Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Tina, untuk itu mari kita menyanyikan lagu Dalam Suka Duka. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua duduk manis di tempatnya masing-masing. Dan sebelumnya mari bersama kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami anak-anak sekolah minggumu supaya sungguh pada saat ini kami boleh mendengarkan dengan baik firman Tuhan
Dan Tuhan tolong kami untuk boleh menjadi anak-anak-Mu yang manis, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini yang pernah sakit? Angkat tangannya. Hampir semua pasti pernah merasakan sakit. Baik itu demam, batuk, beringus, atau sakit kepala, atau sakit kakinya. Ada yang pernah sakit seperti itu? Iya, dan sebaliknya. Siapa sih di sini yang pernah atau selalu mendoakan teman-temannya yang dalam kesakitan? Ada? Kakak mau lihat, semua angkat tangan. Yang pernah atau selalu mendoakan temannya yang dalam kesakitan. Ya, siapa yang angkat tangan? Itu pasti anak-anak yang manis. Nah, demikian juga di kota Kapernaum pada saat itu ada 5 orang bersahabat, tetapi yang satu itu sakit. Sakit apa? Ya, dia lumpuh. Semua tahu itu penyakit, ya kalau sakit lumpuh tidak bisa berjalan. Dia hanya bisa tidur saja di pembaringan, di tempat tidur. Nah, suatu hari keempat temannya mendengarkan bahwa Tuhan Yesus akan datang di kota Kapernaum. Nah, keempat temannya itu sangat semangat. Mereka berkata, wah, seorang guru akan datang di kota kita. Ayo, mari kita membawa teman kita yang lumpuh itu kepadanya. Pasti dia akan sembuh. Nah, segeralah keempat teman itu menghampiri temannya yang sakit itu. Mereka berkata bahwa sebentar lagi kau akan sembuh. Karena seorang guru, dia akan datang dan akan menyembuhkan penyakitmu. Berkatalah si lumpuh, baiklah bawalah saya ke sana. Nah, adik-adik dengan semangat keempat temannya mengangkat temannya yang lumpuh itu. Nah, adik-adik bisa bayangkan kalau orang lumpuh hanya bisa tidur terbaring, pasti berat sekali bukan? Tetapi keempat temannya itu sudah tidak merasakan berat lagi. Mereka karena dengan semangat sekali, karena dengan harapan bahwa temannya pasti akan sembuh ketika mereka membawa temannya ke Tuhan Yesus, maka dengan semangat mereka mengangkat temannya ke bait Allah di tempat Tuhan Yesus memberitakan, mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Nah, adik-adik, tetapi apa yang terjadi ketika mereka sampai di tempat itu, heranlah mereka. Mereka berkata, wah, banyak sekali orang. Bagaimana kita bisa masuk? Kalau kita sendiri, kita mungkin bisa selip-selip masuk di antara orang-orang banyak itu. Tetapi kan kita membawa teman kita yang lumpuh ini. Bagaimana kita bisa masuk dan mempertemukan dia dengan Tuhan Yesus di dalam. Nah, adik-adik, akhirnya mereka berembuk berdiskusi. Ya, dan akhirnya mereka mendapatkan ide. Ada yang tahu apa ide yang mereka dapatkan? Nah, mereka mencari tahu di mana posisi Tuhan Yesus berdiri dalam bait Allah tersebut. Akhirnya mereka dengan semangat membawa teman mereka menarik dengan apa? Dengan tali, menarik teman mereka naik. Ada yang sudah naik di atas, ada yang dari bawah mendorong ke atas sehingga temannya bisa sampai ke atas atap bait Allah. Nah, sesampainya di atas, mereka membuka atap, kemudian dengan pelan-pelan, dengan tali itu mereka menurunkan teman mereka pas di hadapan Tuhan Yesus. Nah, apa reaksi Tuhan Yesus? Apa Tuhan Yesus marah?
Tuhan Yesus kaget? Tidak sama sekali. Tuhan Yesus justru senang sekali melihat iman teman-teman si lumpuh tersebut. Tuhan Yesus tahu bahwa mereka pasti orang yang percaya. Tidak mungkin kalau dia percaya, dia tidak bersusah payah untuk mengupayakan atau mengusahakan temannya ada di depan Tuhan Yesus. Maka dengan senang Tuhan Yesus berkata, "Hai, engkau saat ini dosamu telah diampuni." Tetapi orang-orang yang mendengar itu tidak semuanya senang. Bahkan ahli-ahli Taurat yang ada pada saat itu, mereka malah berbisik-bisik. Mereka bilang, dia mau ampuni dosanya. Memangnya dia punya kuasa ampuni dosa. Tetapi Tuhan Yesus tahu apa yang mereka bisikan. Tuhan Yesus dengan lantang mengatakan, "Hai, tahukah kalian bahwa Anak Manusia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa manusia?" Dan Tuhan Yesus berkata kepada si lumpuh, "Hai engkau, bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Hari ini engkau sembuh." Dan bangunlah si lumpuh tersebut mengangkat tikarnya dengan riang, dengan sukacita. Ia berlari-lari keluar dan memberitakan betapa dia senang, betapa keajaiban Tuhan sudah terjadi atas hidupnya. Dan orang-orang yang menyaksikan itu pun bersukacita. Mereka juga senang sekali. Wah, Tuhan Yesus memang luar biasa. Nah, adik-adik, ketika kita mempunyai teman yang sakit, mari kita mendoakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika mama, papa, ada keluarga kita yang sakit, mari kita mendoakan dengan sungguh kepada Tuhan. Nah, kita percaya ketika kita meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ketika kita minta kesembuhan, Tuhan pasti memberikan kesembuhan dan yang terbaik untuk kehidupan kita. Melalui teman, melalui mama, melalui dokter yang merawat kita, melalui obat-obatan yang kita minum, Tuhan menyembuhkan kita. Semua mau setia berdoa dan berharap kepada Tuhan? Ya, pastinya adik-adik dan kakak pasti akan terus berharap kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa dengan pengharapan kepada Tuhan, kita senantiasa akan diberkati. Terpuji Tuhan, haleluya, amin. Ya, adik-adik, pembacaan kita hari ini terambil dari Markus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Markus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Nah, semua buka Alkitabnya. Nah, adik-adik Indria, ayo minta tolong sama mama, sama papa, kakak adik untuk bantu buka Alkitabnya. Ya, anak kecil pasti sudah pintar buka Alkitab ya. Ya, ketika semua sudah mendapatkan, semua baca ya di rumah ya. Semua pintar? Iya, semua baca di rumah sebentar ketika kita sudah selesai ya. Oke, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Seperti biasa, guru sekolah minggu selalu mengingatkan untuk memasukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop. Lalu menghubungi guru sekolah minggu untuk dikumpulkan, bisa juga diantar langsung ke gedung gereja ya. Persembahan kita pagi ini diiringi dari firman Tuhan, Mazmur 146 ayatnya yang kedua. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Amin. Nah, adik-adik,
Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa bersama melalui doa syafaat. Nah kembali, bagaimana sikap doa yang baik? Ya, bersama kita berdoa. Bersyukur Tuhan Yesus, kami sudah boleh bersekolah minggu saat ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan ajarkan kami untuk menjadi kawan-kawan yang baik, mendoakan teman, keluarga kami yang sakit. Biarlah terus Tuhan menolong kami menjadi anak-anak sekolah minggu-Mu yang baik. Tuhan, saat ini kami juga sudah memberikan persembahan kami. Tuhan kiranya Engkau berkati, biar boleh digunakan untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah sekolah minggu kami di Jemaat Biring Romang maupun di mana Tuhan perkenankan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu-Mu saat ini yang sementara bersekolah dari rumah. Tuhan tetap memberikan mereka kepintaran, semangat belajar walaupun mereka bersekolah dari rumah, tapi biarlah semangat belajar itu tetap ada. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang pintar, dengar-dengaran, dan biarlah apa yang mereka cita-citakan Tuhan perkenankan boleh mereka raih. Berdoa untuk orang tua anak-anak sekolah minggu kami dalam mendidik anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan pun Engkau berkati, kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan, sukacita dan berkat-Mu pun Tuhan anugerahkan atas kehidupan mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini, pemerintahan kami yang saat ini sedang berupaya untuk mengatasi pandemi COVID. Tuhan Engkau berkati sehingga sungguh kami boleh melalui pandemi ini, dan kami dengan kekuatan, dengan kesehatan daripada Tuhan, kami boleh kembali bersekolah dengan bertemu dengan teman-teman dan bersekolah minggu kembali. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak sekolah minggu-Mu datang kepadamu dengan doa dan harapan kami di dalam Tuhan Yesus yang selalu setia mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebagai lagu penutup ibadah sekolah minggu pagi hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu Cuy Cuy Dudi Dudam Dam. Ooh.
adik-adik masih tetap berdiri dan mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kakak menjemput adik-adik untuk berdiri lagi. Ya, kita sama-sama melakukan Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Seluruh guru sekolah minggu mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.